kami dari kelompok 1 dari kelas FI 6B. Nah, video ini kami buat untuk tugas dari Bapak Adinata Eko, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih apa itu keamanan sistem informasi? Kalau belum, mari simak video ini. Keamanan sistem informasi menurut DJ Simons adalah bagaimana usaha untuk mencegah terjadinya sebuah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan dalam sistem berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Jadi kalian udah pada tahu kan apa itu keamanan sistem informasi? Selanjutnya kita akan membahas lebih banyak tentang keamanan sistem informasi. Tetapi sebelum itu kenalan dulu yuk dengan anggota-anggota kelompok 1. Saya sendiri, Reka Tamara Dalilena Harahap. Halo, saya Fira Asri, pakai V bukan B. Halo, saya Edika Tamara. Halo, perkenalkan nama saya Desi Agustina Haro. Hai guys, nama saya Ramadan Pratama Putra Hasibuan. Di video ini, kami akan menjelaskan lebih lagi tentang aspek keamanan sistem informasi dan kejahatan sistem informasi yang ada di Indonesia. Mari kita kupas tuntas Tentang Keamanan Sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan aspek pertama dari keamanan sistem informasi, yaitu privacy atau confidentiality. Privacy adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Contohnya itu email. Seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Jadi, kalau kita punya email, inboxnya itu tidak boleh dibaca. Jadi, ini yang disebut privasi. Confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Jadi, boleh diakses, boleh dilihat. Confidentiality ini data-data yang sifatnya pribadi, tapi ada juga yang bisa dibagikan. Contohnya, misalkan seperti nama, agama, status perkawinan, penyakit yang diderita, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibagi untuk keperluan tertentu. Contoh yang kedua, daftar pelanggan dari sebuah internet service provider. Itu juga bisa. Dan contoh yang ketiga, konfirmasi akun lain dengan scan barcode yang ada di smartphone ketika membuka akun lain melalui PC. authentication atau autentikasi. Nah, aspek ini berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi tersebut betul-betul asli. Orang yang mengakses adalah betul-betul orang yang dimaksud, dan server yang dituju adalah betul-betul server yang asli. Ada 3 hal yang dapat ditanyakan kepada orang untuk menguji siapa dia. Yang pertama, ada what you have, misalnya kartu ATM. Yang kedua, ada what you know, misalnya PIN atau password. Yang ketiga, ada what you are, misalnya sidik jari atau biometrik. Jadi contohnya tuh gini loh teman-teman, ketika kita hendak mendaftarkan diri kita ke Gojek, maka tim Gojek akan meminta kita untuk mengisi data-data diri kita dengan nomor telepon kita. Nah, lalu tim Gojek akan mengirimkan kode OTP ke nomor pribadi kita, lalu kode OTP tersebut diminta untuk diisi kembali ke form Gojek untuk memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tepat. Jadi, kalian udah tahu kan apa itu autentikasi dan contohnya? Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus Trojan horse atau pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap atau internet di tengah jalan dapat diubah isinya, altered, tempered, modified, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Informasi sudah tidak terjaga, program ekspresi dan digital signature misalnya dapat mengatasi masalah. Ini salah satu contoh kasus Trojan horse adalah distribusi paket program TCP private. Contoh kasus kejahatan sistem informasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu hacker kasus pemerintah.
Ada beberapa kasus serangan yang dilakukan oleh hacker ke sistem pemerintah, di antaranya peretasan situs BPJS Kesehatan. Melihat ke belakang, pada bulan Mei pada tahun 2021, website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, yakni bpjs-kesehatan.go.id, diduga telah diretas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Red Forum oleh akun bernama Coach. Yang nomor 2, serangan device website Sekretariat Kabinet RI. Di waktu yang sama, website milik Sekretariat Kabinet RI, yakni setkap.go.id, terkena serangan device. Device website ini memungkinkan hacker mengubah tampilan situs target sasarannya. Diduga peretasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korban kepada pihak yang menginginkannya. Awalnya, situs setkap.go.id diretas hingga tak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih. Kebobolan database Polri. Polri juga pernah ikut menjadi korban serangan hacker di November 2021. Hacker dengan nama akun Son1x666 mengklaim telah meretas database milik Polri melalui akun Twitternya. Data yang diduga berasal dari database Polri berisi informasi nama, tempat, tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, pangkat, hingga pelanggaran anggota. Dan ada juga beberapa kasus yang dilakukan hacker ke sistem pemerintah, seperti kasus Bejorka yang mengaplikasikan data-data pejabat tinggi negara seperti menteri, dan yang terbaru yaitu bocornya data BPJS yang membocorkan data lebih dari 19 juta, dan ada juga Telkomsel yang tersebar dan banyak yang lainnya. Kejahatan yang dilakukan dengan hacker dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu availability. Availability, aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang serang atau dijebol dapat menghambat atau menyediakan akses ke informasi. Contoh hambatannya adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack, di mana server dikirim permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaannya di luar perkiraan, sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Kesimpulan dalam materi aspek keamanan sistem informasi. Selain itu, keamanan informasi sangat penting dalam memastikan keselamatan data sensitif dan penting yang disimpan oleh sebuah sistem informasi, serta menimbulkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang tepat, serta menggunakan teknologi keamanan yang handal, sebuah sistem informasi dapat menjaga kepercayaan dari pengguna dan pihak terkait, serta meminimalkan risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, sebuah sistem harus memperhatikan keamanan informasi secara serius dan terus-menerus, memperbarui strategi keamanannya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang terus berkembang. Aspek keamanan sistem informasi adalah hal yang sangat penting dalam mengelola sistem informasi. Hal ini menyebabkan penting karena kerentanan dalam sistem informasi dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting, pencurian identitas, atau bahkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk memastikan keamanan informasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama adalah penggunaan password yang kuat dan aman. Kedua, menggunakan sistem keamanan seperti firewall dan antivirus, melakukan backup data secara teratur, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, melakukan monitoring terhadap sistem informasi secara berkala, melakukan pelatihan dan pendidikan terkait keamanan informasi kepada pengguna. Dengan menerapkan aspek keamanan sistem informasi yang baik, organisasi atau perusahaan dapat melindungi data sensitif mereka dari serangan cyber dan menghindari kerugian finansial dan reputasi yang mungkin terjadi akibat kebocoran informasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan dan menerapkan aspek keamanan sistem informasi secara serius dan berkala. Nah,
jadi kalian udah pada tahu kan guys poin-poin penting yang ada di aspek keamanan sistem informasi dan kejahatan sistem informasi yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih ya guys udah menyaksikan dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya. Bye!